Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Salsabilah dari kelas BKI 6B, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menyampaikan informasi terkait ketahanan keluarga di pandemi COVID-19. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona, yang mana ia menyerang saluran pernapasan manusia yang mengakibatkan batuk, kemudian flu bersin-bersin, demam tinggi, dan lain sebagainya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, virus ini sangat berbahaya, saking bahayanya gitu ya. Tadi kan menyebabkan kematian, kemudian penyebarannya itu sangat cepat gitu, sangat cepat dan susah untuk dihindari karena tadi kan dia menyerang saluran pernapasan, sedangkan kita tiap hari bertemu dengan orang, bertukar udara dan sebagainya. Hingga beberapa negara ini menetapkan kebijakan-kebijakan untuk memutus tali penyebaran virus corona ini. Nah, pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai negara di dunia ini mengakibatkan perubahan pada struktur dan tatanan kehidupan masyarakat di masing-masing negara, baik dalam bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial. Karena tadi ada pembiasaan baru yang muncul, yang tadinya offline ke online, yang tadinya kita selalu keluar gitu untuk bekerja, ini harus tetap di rumah saja. Oke. Nah, berbagai tindakan pencegahan atas meluasnya virus corona ini yang diambil oleh beberapa negara. Ya, ada lockdown, ada karantina atau karantina wilayah total ya. Kemudian ada kampanye untuk pembatasan sosial, sampai ada kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB, yang itu malah diterapkan di Indonesia pada saat itu. Belum lagi ada anjuran-anjuran seperti physical distancing, social distancing, 3M, memakai masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, bahkan menambah ada 4M, 5M gitu ya, mengurangi mobilitas dan sebagainya. Itu semuanya digalakkan oleh pemerintah untuk memutus tali penyebaran COVID. Nah, sebenarnya tindakan-tindakan tersebut yang tadi saya sebutkan, atau kebijakan-kebijakan tersebut itu telah mengubah tatanan struktur hidup kita, karena itu semua itu mengharuskan kita untuk mengurangi mobilitas kita, mengurangi gerak langkah kita, mengurangi kontak fisik dengan orang-orang tertentu. Sedangkan manusia gitu dalam aktivitas kesehariannya dia tuh membutuhkan manusia yang lain, atau namanya makhluk sosial ya, makhluk sosial. Dan itu lumayan cukup sulit untuk manusia-manusia atau untuk masyarakat semua di berbagai negara. Makanya memang adanya pandemi ini tentu menyebabkan perubahan yang signifikan bagi kehidupan individu ataupun keluarga. Oke, mungkin untuk tantangan individu yang telah kita rasakan, mungkin stres, jenuh, bete dan sebagainya, ataupun ya ada pembiasaan baru yang mana kita harus beradaptasi kembali. Nah, masih banyak yang lainnya ya kalau untuk individu. Nah, lalu kita sekarang ngebahas tentang tantangan keluarga ya dalam menghadapi masa pandemi ini gitu. Yang pertama, tantangannya itu menghadapi anak-anak untuk belajar dari rumah. Nah, biasanya mereka tuh belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, dilakukan secara tatap muka langsung, tapi karena ada pandemi COVID-19 ini, ia mengharuskan belajar dari rumah, dan itu merupakan tantangan dari keluarga. Karena apa? Orang tua itu harus mendampingi
hampir 24 jam bagaimana perkembangan anak. Belum lagi karena jarak jauh, jadi kita harus menggunakan HP, laptop dengan ya perkembangan yang sekarang gitu ya. Sedangkan beberapa keluarga masih ada yang belum paham gitu ya mengenai perkembangan teknologi sekarang gitu. Itu merupakan tantangan bagi keluarga. Nah, selanjutnya kedua adanya gangguan dengan pendidikan anak. Tadi yang harusnya bersekolah, bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru, ini harus di rumah gitu, bertemu dengan keluarga kembali. Memang jelas sekali beda semangatnya atau menerimanya anak-anak ketika pembelajaran tatap muka ataupun online. Karena tatap muka ini fokus dan tidak jenuh karena bertemu dengan teman-teman yang lain, bertemu dengan guru, kemudian gurunya juga bisa langsung menilai dan mengevaluasi perkembangan si anak. Kayaknya lumayan terganggu pendidikan anak. Pun kita juga kuliah memang terasakan jelas ya bagi kita ketika kuliah offline dan kuliah online gimana. Bagaimana kita cara menangkap materi juga itu beberapa mengalami dan banyak yang mengalami kurang gitu ketika yang di online. Selanjutnya itu yang ketiga ada kekhawatiran terhadap kesehatan keluarga. Sudah jelas ya tadi, belum lagi ada ada virus corona yang gampang menyebar luas, kemudian sangat ganas pun virusnya dan bisa menyebabkan kematian. Belum lagi kesehatan mental dari keluarga kita gitu, terus menghadapi permasalahan yang ada. Selanjutnya yang keempat ini perekonomian keluarga. Nah di sini perekonomian keluarga benar-benar diuji karena memang beberapa atau banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK kepada pegawainya karena selama pandemi ini ada juga kebijakan bahwa toko tutup, perusahaan tutup, atau si konsumen ini sudah tidak datang kembali karena mereka takut akan virus corona. Dan solusi bagi pemimpin perusahaan itu ya PHK dari pegawai-pegawainya. Dan mulai di situlah ketika PHK ya mulai berkurang lah bermasalah gitu ekonomi keluarga. Itu benar tantangan sekali bagi keluarga. Sedangkan kita hidup pasti membutuhkan uang. Di sini ada tips meningkatkan ketahanan keluarga di masa pandemi. Pertama, meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga sehingga mendorong rasa peduli, menjaga, melindungi keluarga agar tidak terkena COVID-19. Selain itu kita juga tetap jaga silaturahmi, tetap menjaga hubungan kita dengan keluarga bisa dengan seperti ini ya, video conference atau video call dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mengatur ulang pengelolaan sumber daya keluarga, ya waktu, finansial, pengetahuan, keterampilan. Karena tadi ada pembiasan baru, ada perubahan baru gitu, sehingga kita harus mengatur ulang pengelolaan kehidupan keluarga kita. Oke, selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan kesehatan dan tetap produktif pada masa work from home dan isolasi mandiri. Itu baik kesehatan fisik atau kesehatan mental ya sebenarnya teman-teman. Kemudian yang keempat, mengenali kerentanan dan potensi krisis keluarga. Ketika kita mengenali, artinya kita nantinya akan bisa mencegah atau mengatasi permasalahan-permasalahan di keluarga. Kemudian yang kelima, ada memelihara kematangan pribadi, kemudian menguatkan konsep diri dan perilaku positif. Yang keenam, ada meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Jangan lupa kita juga harus meningkatkan ibadah kita agar hidup kita merasa tentram, merasa aman. Karena semakin banyak kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita terasa bahwa hidup kita ini tenang, tentram. Mungkin cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.